harus menjadi perhatian apabila mual dan muntah berlebihan disertai dengan demam, penurunan BBB, atau dibutuhkan tindakan medis tanda gejala Hepanese Garvidiarum. Wanita juga mungkin mengalami perubahan dalam indera perasaan mereka, mengidam, dan perubahan dalam asupan makanan. Beberapa wanita mengalami mengidam non-makanan disebut pica seperti untuk es dan tanah liat. Topik pertama yaitu membesarnya uterus selama masa kehamilan akan menggeserkan organ saluran pencernaan ibu seperti lambung, apendis, usus, dan uterus semakin membesar juga akan menekan rektum dan usus bagian bawah sehingga pada keadaan tertentu dapat menimbulnya sembelit. Keadaan sembelit semakin diperberat dengan menurunnya prestasi usus akibat meningkatnya kadar progesteron selama kehamilan. Akibat penurunan progesteron usus ini, makanan dapat lebih lama berada di dalam lambung sehingga ibu hamil dapat mengalami karbon atau rasa panas di dada. Menurunnya progesteron usus juga dapat mengakibatkan kontrasepsi obstinasi pada ibu hamil yang sering terjadi pada trimester ketiga, yang mana keadaan ini juga dapat memicu terjadinya hemoroid. Progesteron yang tinggi pada masa kehamilan akibatkan relaksasi otot-otot polos sehingga memunculnya beberapa ketidaknyamanan pada ibu hamil, di antara mual muntah, kembung, headbone, kontrasepsi. Kondisi ini merupakan adaptasi yang terjadi pada sistem tradisional pada ibu hamil. Topik kedua, pada beberapa keadaan ibu hamil juga mengalami hypervalivasi atau petalsimismus. Ibu hamil dengan hypervalivasimus mengkonsumsikan air liur secara berlebihan sampai 1-2 liter dalam sehari. Keadaan ini diakibatkan pengaruhnya hormon estrogen yang meningkatkan asam lambung dan menimbulkan hypervalivasi. Keadaan hypervalivasi dapat menimbulkan penurunan nafsu makan sehingga penurunan berat badan ibu hamil. Gejala ini tidak membahayakan dan biasanya akan hilang dengan sendirinya seiring bertambah usia kehamilan. Yang pertama adalah nafsu makan. Selama kehamilan, nafsu makan dan asupan makanan cenderung fluktuatif. Pada awal kehamilan, beberapa wanita mengalami mual dengan atau tanpa muntah. Kemungkinan sebagai respon terhadap peningkatan kadar HCG dan perubahan metabolisme karbohidrat. Miskin atau mual dan muntah kehamilan muncul pada sekitar 4-6 minggu. Kehamilan biasanya mereda pada akhir bulan ketiga trimester pertama. Kehamilan dengan tingkat keparahan bervariasi. Peningkatan salvia adalah masalah umumnya dihadapi ibu hamil. Masalah ini biasanya dihubungkan dengan keluhan mual yang menyebabkan ibu malas menelan salvivanya. 70% ibu hamil depresi mengalami keluhan mual dan muntah, relaksasi otot polos perut dan hipomotilitas akibat hormon estrogen dan HCG dapat menyebabkan hal tersebut. Yang kedua, mulut. Gusi menjadi hipermis, kenyal dan bengkak selama kehamilan. Mereka cenderung mudah berdarah karena meningkatnya kadar estrogen menyebabkan peningkatan vaskularisasi selektif dan proliferasi jaringan ikat. Epulis dapat berkembang di garis gusi. Beberapa wanita hamil mengeluh peteimalisme air liur berlebihan yang mungkin disebabkan oleh penurunan menelan secara tidak sadar oleh wanita ketika mual atau dari stimulasi kelenjar ludah dengan makan pati. Baiklah, sekian dari video saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semuanya. Terima